Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Halo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Sobahul khair, sobahur warahmatullahi nur, wabarakatuh. sehat Bang? Amin, 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 insyaallah. Amin. Itu yang penting pertama ya. Iya. Luar biasa ini hari-hari ini, macam mana kesehatan hari ini Bang? Nampaknya negeri sudah mulai membaik ini, tapi, orang-orang masih separuh-separuh sekolah. Ya, Amerika masih hang heng hong, Malaysia juga ya tentang Covid ini. Eee, mmm. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihat peta dari perkovitan? Ini orang suka tunggu-tunggu. Saya suka ngeri-ngeri sedap kalau nanyain Bang Ihsanuddin Nursi tentang Covid ini. Bagaimana melihatnya, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Subhanaka la ilma lana innaka Mhm. antal alimul hakim. Yang pertama kalau kita bicara COVID sejak awal karena saya menulis duluan Mhm. dan kemudian saya tidak meriset aspek kesehatan tapi saya meriset apa yang saya sebut sebagai ekonomi politik kesehatan gitu ya. Iya, betul. Kan kalau tulisan saya jelas sekali di 27 Mhm. Januari 2020 saya merisetnya ekonomi politik kesehatan. Iya. Maka saya selalu melihat beyond COVID dan vaksin is business gitu. Berkali-kali saya menyebut di Rasil bahwa semua negara mengeluarkan pembiayaan research gitu ya, yang atas biaya research tadi hasilnya adalah Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, bahkan dibuat satu studi banding oleh dua media besar, Reuters dan BBC, bagaimana efikasinya, bagaimana research-nya, bagaimana kemudian kemujarapannya, bagaimana kontennya, gitu, posisinya. Dan ujungnya orang ribut soal apakah vaksin ini commercial goods, barang komersial atau public goods, seperti berkali-kali saya bilang. Cuma New Zealand dan China yang menyatakan bahwa vaksinnya adalah public goods, bukan commercial goods. Kendati di Amerika kemudian orang mendapatkannya gratis, posisi dengan harga berapa gitu posisi. Dan di Indonesia juga kemudian gratis gitu. Tapi tetap negara harus membeli. Dan orang kemudian terkagum-kagum karena sejumlah beberapa produsen vaksin tidak menjualnya secara komersial. Yang saya heran rupanya orang daya ingatnya pendek gitu posisinya. Bahwa riset itu dilakukan oleh atas biaya negara, semua negara melakukan pembiayaan atas posisi itu, dan itu saya sampaikan 2-3 kali di Rasil gitu posisinya. Nah, artinya ketika kita lihat sekarang terjadi pergeseran dari virusnya ke vaksinnya dan kemudian ada ancaman lain selain Delta varian gitu, varian Delta posisinya, juga kemudian akan muncul sebagaimana pengumuman WHO yang baru, akan ada muncul satu virus baru yang lebih ganas. Ini kan aneh gitu. Artinya satu kondisi jika menggunakan cara berpikir teman-teman yang ada di lingkungan situ, minimal saya merujuk pada pendapat Siti Fadilah misalnya, satu virus itu minimal dia bergeser dari binatang ke manusia dan ada reseptornya, ada penerimanya dari pergeseran binatang ke manusia. Apakah itu flu babi, apakah itu flu burung, apakah itu Zika, apakah itu Ebola gitu posisinya. Saya ingat betul saya pernah ribut dalam dengan seorang orang kaya di Indonesia gitu ya, menyangkut Ebola. Dan saya tidak nyangka dia tertarik bicara Ebola pada saya gitu. Pada saat itu gitu, dan saya jadi teringat, rupanya memang hanya the highest class yang memahami betul. Sorry to say kalau harus saya bilang the highest class ya, kelas-kelas tertentu gitu yang memahami kondisi ini, karena mereka mengarah ke orang-orang tertentu gitu posisi, dan baru kemudian mereka menyebarkannya. Nah kalau kita ngelihatnya begitu, berarti kita punya masalah. Apakah virus ini memang alami, apakah virus ini memang direkayasa? Lalu berikutnya jawabannya bagaimana vaksinnya? Vaksin ini kenapa dalam waktu singkat bisa menghasilkan penggunaan darurat gitu ya? Dan kita tidak tahu batas penggunaan daruratnya berapa lama. Kan tidak ada satupun otoritas
Kesehatan yang mengumumkan bahwa penggunaan daruratnya ada batasnya. Kalau Anda menggunakan FDA, Food and Drug Administration Amerika gitu, kita menggunakan CDC Amerika gitu, kan tidak ada penjelasan penggunaan vaksin ini adalah emergensi daruratnya ada batas yang kan nggak ada kejelasan. Gitu. Kayak layangan putus. Seolah-olah ini akan terus-menerus darurat dan terjadi pembenaran atas penggunaan vaksin yang sudah diproduksi gitu. Jadi ada logika, ada situasi yang tidak bisa kita jawab secara baik sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dalam penggunaan vaksinnya. Lalu kalau kita aplikasi ke negara, misalnya kalau kita ambil misalnya bagaimana Rusia nggak berisik ya soal begituan. Rusia sama sekali nggak berisik misalnya kalau kita lihat kayak gitu. Lalu kemudian juga kita nggak ngelihat Vietnam gitu posisinya. Orang-orang yang punya disiplin dan tahu betul ini dalam situasi peperangan tertentu itu negerinya nggak berisik gitu posisinya, nggak gaduh soal beginian gitu posisinya. Begitu juga kalau kita ngelihat New Zealand yang saya ambil contoh sebagai negara yang berani menutup diri atas posisi itu dalam rangka mengamankan dirinya gitu. Yang saya bilang sebagai closed circuit-nya itu hidup gitu kan, saya menggunakan istilah closed open circuit system gitu ya. Atau pakai istilah manajemennya inward looking-nya kuat, bukan outward looking-nya yang ditonjol-tonjolkan seperti Indonesia. Indonesia kan luar biasa menjunjung tinggi outward looking-nya gitu, melihat keluarnya daripada melihat ke dalamnya. Itu tidak juga gaduh gitu, posisinya. Kalau kita ngeliat dalam kerangka gitu. Jepang kemarin misalnya beberapa hari lalu sebelum saya diskusi dengan Siti Fadila, saya dapat data dari teman-teman di Osaka di Jepang sana misalnya, mereka mengirimkan berita bahwa Jepang kebobolan sehingga mereka menarik 1,63 juta dosis vaksin karena vaksin itu terkontaminasi logam tertentu gitu posisi. Sehingga mereka menggunakan pemerintah Jepang kebobolan, kecolongan gitu mereka misalnya. Itu tadi karena saya menarik relasi ini dalam konstruksi ekonomi politik kesehatan IT gitu. Di mana ada hubungannya antara pemberi tanda manusia di tangan atau di dahi. Nah, ketika sampai pemberi tanda pada manusia, pemberi tanda manusia di tangan atau di dahinya, itu kan ketemu kitab sucinya jadinya gitu. Itu artinya punya relasi dalam rangka mengontrol yang disebut oleh Tex Mars dalam bukunya sebagai Global Human Control System gitu posisinya, yang motifnya bukan cuma sekedar digital currency tapi ada motif lain gitu posisinya. Nah di sini saya ketemu analisis saya bahwa mRNA sebagai kandungan vaksin gitu posisinya itu harus diriset lebih dalam komponennya apa saja, dan menurut Siti Fadilah, bukan kata saya, komponen 2% dari vaksin itu besar jumlahnya. 2% jumlahnya. Itu besar kata Siti Fadilah. Saya tidak memburu lebih lanjut kenapa kebanyakan orang di Indonesia gitu ya tidak mencoba meriset mRNA-nya jauh lebih dalam. Yang 2% itu banyaknya gitu posisinya. Sementara saya terus terus menggali ingredient vaksin itu atau katakan komposisi vaksin itu secara lebih mendalam agar kita betul-betul tidak dicampur adukan bahwa ahsan takwim. Kita ditempatkan sebaik-baiknya tempat dan kita adalah ciptaan Allah yang terbaik gitu ya. Itu tidak kemudian dicampur adukan oleh ciptaan manusia mencoba merusak struktur DNA yang kita punya gitu. Itu saya memahaminya begitu gitu. Dan karena itu kita nggak bisa bilang ini sekedar produk biasa, masuk konstruksi besar saya. Iya, ini berarti betul proxy war. Kalau gitu ini betul sekarang asymmetric war. Ini berarti benar neocortex war. Ini terjadi semua tiga. Dan ini sudah saya tulis kebetulan dalam buku saya bagaimana cara menginvasi, mengintervensi, gitu, menginfiltrasi satu negara berdasarkan dengan proyek-proyek tertentu. Dalam buku Bangsa Terpalu sudah saya tulis, dan bahkan saya bercerita hanya dengan satu bagan tertentu gitu ya. Di sini cara-cara. Dan saya sudah simpulkan lagi dengan menggunakan istilah symbolic torture. Kekerasan simbolik gitu posisinya. Kalau Siti Fadilah jelaskan berarti masyarakat menghadapi kekerasan gitu, menghadapi paksaan. Itu kan kekerasan. Kekerasan regulasi, kekerasan paksaan gitu posisinya. Yang masyarakat sendiri tidak tahu tingkat, istilahnya ada 3. Tingkat keamanannya, tingkat kemujaratannya gitu. Apa indikatornya?
Ya buktinya setelah vaksin sekali 2 kali Anda tetap memerlukan booster. Joe Biden mengumumkan September ini sampai dengan Oktober booster vaksin itu akan mulai disebarkan kembali. Artinya dosis pertama, dosis kedua tidak cukup karena harus ada booster, ada peningkatan kapasitas ketahanan tubuh, imunitas tubuh gitu posisi. Ini kan aneh gitu. Emang perang ini luar biasa nih, perang vaksin, perang COVID ini ya. Korbannya sudah 4,5 juta kata data COVID Visualizer ya. Nah, saya mau lihat ini pergerakan peperangan lain, Bang Ihsanuddin Nursi. Ini geopolitik ini nampaknya sedang apa ya? Entah siapa yang bermain di balik ini semua di tengah pandemik ini. Afghanistan yang lagi menciptakan sebuah ikon baru sehingga banyak orang pusing ya. Hatta Densus pun jadi pusing, ini nanti jadi ikon lagi nih. Nah, Iran sama Saudi yang kita pikir tidak mungkin dia bersatu, sekarang sudah mulai mereka bermain mata untuk bersatu. Sementara pasukan Amerika beralih ke Laut Cina Selatan. Perang apa lagi yang sedang berlangsung di muka bumi ini, Bang Ihsanuddin Nursi, melihat peta ekonomi dan juga pergolakan ini di tengah pandemik ini? Silakan, Bang. Karena tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh bisa dipegang, maka orang akhirnya betul-betul mencari komitmen yang betul-betul menjamin dirinya. Ini kalau pertanyaan kayak gini, saya sedih loh, Iksan. Saya sedih. Sungguh saya sedih. Karena orang begitu kuat rupanya melindungi dirinya gitu, melindungi bangsanya gitu. Dan saya nggak ngeliat bangsa saya gitu ya. Nah, itu dia. Saya ngeliat air mata nih. Karena saya punya data cukup dalam dari orang belum bicara tentang the longest war, saya ceramah kemana-mana the longest war in Afghanistan itu kemana-mana saya ngomong. Saya bicara tentang bagaimana perang Irak gitu dengan bukunya Joseph Stiglitz, lalu saya relasikan dengan berbagai macam perang Amerika gitu ya. Lalu kemudian saya tarik dalam, orang belum bicara tentang Masya Allah, Subhanallah ya. Laut Cina Selatan dalam konstruksi misalnya dengan Selat Taiwan, saya udah bicara lebih dalam lagi, lebih detail lagi posisi. Lalu ketika sekarang kita lihat Iran sama Saudi nempel, ini kan sesungguhnya sudah dikasih tahu sama Allah sesungguhnya. Allah tuh ngasih tahu bahwa nanti ujungnya kalau kita pakai An-Nahl 37, 38, 39 gitu misalnya, bahkan dari 36 gitu. Lalu kita tarik ke walantado anka Yahuda wa Nasara ala tabi'un. Lalu kita tarik ke dalam Al-Baqarah lagi misalnya ke dalam posisi akan ada perang berkepanjangan antara setan sama manusia mendapatkan keimanan. Itu kan udah jelas bahwa Allah sudah memberikan informasi. Al-Quran sudah memberikan informasi kepada penganutnya, kepada umat manusia di dunia, dan kepada umat Islam khususnya, dan kepada orang beriman khususnya. Kalau kita ngambil peristiwa-peristiwa itu, maka sesungguhnya kalau kita sampai tidak mampu membaca peta yang sedang terjadi di dunia ini gitu, kemana? Maka pertanyaannya menjadi, Anda baca Al-Quran seperti apa jadinya? Gitu maksud saya. Itu makanya membuat saya. Saya kebetulan tidak lama baca Al-Quran ya, posisinya dalam posisi minimal 2 hari sekali atau minimal 1 hari sekali dalam beberapa, tidak sampai 1 jam bahkan itu. Tapi kita melakukan tabayun gitu, kita melakukan tadabur gitu misalnya. Kita melakukan kajian. Oh ini relasinya kemari, oh ini nariknya kemari, oh ini terjemahannya ini, interpretasinya ini gitu posisinya. Itu kalau kita tadabur sedemikian rupa, kita sudah tahu, oh ini akan begini kondisinya. Itu yang saya bilang, jadi berarti kalau begitu, umat Islam Indonesia tidak menerapkan Iqra gitu. Itu makanya saya sedih posisinya. Dia tidak Iqra gitu menghadapinya. Lalu ada seorang teman, misalnya, ini maaf saya jadi cerita sedikit. Ada seorang teman di Jakarta dan di Surabaya. Bang, ini situasinya sudah begini gitu ya. Jadi hanya beberapa gelintir manusia yang kebetulan memang di Indonesia gitu ya, yang punya tingkat kepekaan tinggi terhadap situasi sekarang, lalu mereka risau karena mereka tidak melihat beberapa tokohnya gitu mencoba untuk menarik satu situasi bahwa yang dihadapi adalah demikian tajamnya gitu dan demikian tajam dan mendalamnya peperangan antara keilahiyaan gitu, ketauhidan dengan setan, lebih konkretnya kayak gitu. Kalau kita pakai Al-Quran sebagai petunjuk gitu ya, kan hudalina sobayinat minal huda wal furqan. Jadi kalau kita pakai Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita sudah tahu. Maka ketika kita lihat terjadi pergeseran misalnya Iran dengan Saudi, lalu kemudian
Rusia demikian tenang menghadapi situasi karena dia ngelihat ini akan terjadi sesuatu antara Jerman misalnya. Rusia juga jelas sekali menyebutnya. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Jerman katanya. Itu kan dalam itu artinya. Ketika bicara seperti itu kita harus memperhatikan bukan soal Amerika katanya, tapi bagaimana China dengan Jerman yang harus kita perhatikan. Sementara kita tahu bahwa yang namanya Rusia itu penganut Islam ortodoks gitu posisinya. Dan penganut Islam ortodoks kalau diambil kan Injil Barnabas posisinya. Kalau Injil Barnabas kan berarti dekat dengan Al-Quran. Dia cuma harus melengkapi bagaimana surat-surat yang lebih lanjut turun ke dalam kepada Muhammad Rasulullah melalui Jibril. Itu logika itunya di struktur berpikirnya begitu modelnya. Saya terus terang kalau saya melihat situasi kekinian dengan model pergeseran di dunia, ini karena memang sedang dicari bentuk baru dari satu pergumulan yang basisnya proxy war, asymmetric war, neo-cortex war. Itu yang kalau pakai bahasa Musa melawan orang-orangnya Fir'aun, para tukang sihir itu kan perang pemikiran. Perang pemikiran gitu ya dengan simbol-simbol tertentu gitu posisinya. Perang pemikiran lalu kemudian menggunakan simbol-simbol tertentu di mana Musa menunjukkan satu ketangguhan karena Allah gitu memberikan mukjizat kepada dirinya. Sihir itu kan pemikiran asal muasalnya yang kemudian diwujudkan dengan istilahnya ular dan tongkat. Apa memang sungguh-sungguh tongkat? Apa memang sungguh-sungguh ular gitu? Kalau sekarang media lah gitu luar biasa sama fulus. Apalagi kalau ini menarik di sini. Apalagi kalau sudah sampai pada posisi perang pemikiran itu muncul di lembaga-lembaga formal. Yang kemudian di dalam lembaga-lembaga formal itu malah membenarkan satu kesesatan gitu dalam model itu. Itu kan kita akhirnya sampai pada posisi kita memang dalam posisi kesesatan jadinya. Nah, tapi saya tetap yakin pada posisi apa yang disebut sebagai hukum bejana berhubungan, hukum Archimedes, hukum sesama kutub dalam magnet, hukum E sama dengan I kali R, karena Allah tidak mungkin membiarkan ketidakseimbangan terjadi di dunia. Itu yang Allah sebut. Jangan rusak keseimbangan yang aku buat. Ar-Rahman kan? Mizan itu kan tegas. Keseimbangan pribadi, keseimbangan dunia, dan berarti keseimbangan alam semesta. Dan ketika manusia tetap merusaknya, kalau pakai bahasa Al-Baqarah, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard gitu ya. Dan ketika dikatakan kepada umat manusia, "Hei, jangan melakukan kerusakan." Lalu kemudian kul inna nahnu muslihun posisinya kalau begitu. Maka sesungguhnya Allah tetap akan menurunkan keputusannya untuk menyeimbangkan dunia, menyeimbangkan umat manusia, menyeimbangkan alam semesta. Karena kalau begitu tidak seimbang yang terjadi adalah kiamat. Kan begitu jadi ininya. Artinya silakan saja Anda bikin kerusakan, nanti siapapun akan terkena karena aku menjaga keseimbangan yang aku ciptakan katanya. Karena sudah diingatkan jangan merusak keseimbangan yang aku buat. Luar biasa. Ini negeri Indonesia ini sebenarnya kan sebagai penyeimbang dunia. Paling tidak oksigen kita itu disedot oleh bumi ini 40%. Luar biasa. Sehingga ada kontribusi karbon apa-apa. Pemerintah lagi nyari duit buat bayar utang dari karbon cukup. Tapi saya mau tanya bukan itu tapi Bang. Ini masalah keseimbangan menyangkut keadilan. Ini konstitusi sudah ada. Alam dan hal-hal yang menyangkut harkat hidup orang banyak dikuasai negara. Tapi keseimbangan dalam hal hukum juga di negeri kita ini dipertanyakan ya. Kemarin ada isu MKC merongrong lah ketuhanan yang Maha Esa kita. Lantas ada lagi NU Muhammadiyah uring-uringan kok Abu Janda nggak ditangkap-tangkap yang satu ini. Apa Bang melihat peta di dalam negeri itu sendiri? Kemarin Hang Heng Hong di Papua itu Pak Luhut lagi somasi teman-teman yang mengkritisi masalah penguasaan alam yang luar biasa. Gak cukup-cukup ini oligarki kita merengsek ke berbagai tempat. Gimana Bang? Ketika orientalis materialisme gitu ya, demikian kentalnya gitu. Maka seperti dialog di dalam anak hal itu gitu. Dia akan menunjukkan betul siapa dirinya dan akan dia ganggu habis-habisan posisi dan akan dia tunjukkan siapa. Itu setan begitu. Itu kalau pakai anak hal ya. Jadi saya membaca semangat
semangat setan gitu ya. Sekali lagi saya pegangnya, saya tidak pegang dokumen apa-apa nih kali untuk menjawab ini nih, untuk yang ini. Walaupun nanti saya akan jawab bagaimana Haris Azhar dan teman-teman itu kemudian disomasi ya. Tapi sebelumnya saya karena ini radio silaturahim dan radio silaturahim rujukan Al-Quran dan hadis, maka saya pegang dulu Al-Quran gitu. Kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, dia akan demikian penuh semangat gitu melakukan itu. Dia akan betul-betul penuh semangat melakukan apa yang mereka pertegas sebagai mereka lebih baik gitu di posisinya daripada tanah gitu. Jadi perjuangan semangat itu sudah jadi ketika mereka diganggu ya mereka nunjukin nih begini ceritanya gitu. Ceritanya adalah saya akan ingatkan saya dalam posisi kuasa dan Anda tidak dalam posisi kuasa. Memang siapa dia? Kan gitu kalimatnya. Gitu, itu kan kalimat itu kalimat keangkuhan. Nah, ketika sampai di sini saya punya 5 indikator kekuasaan yang demikian Pak. Yang pertama, kekuasaan itu bersifat status quo, mapan. Dia akan menunjukkan betul upaya kemapanannya. Karena itu jangan heran kalau ada upaya untuk memperpanjang atau kemudian meningkatkan periodisasi. Karena keinginan mempertahankan kemapanan itu gitu, posisinya. Itu pasti kalau posisi itu gitu. Nah, dari yang kedua kemudian dia bersifat angkuh dia. Dia kan sebenarnya ketika setan menolak kan ada keangkuhan kan. Jadi setan menolak kemapanannya. Yang kedua setan menunjukkan keangkuhannya posisinya. Itu pasti itu sudah. Kalau sudah begitu, udah nggak bisa lagi di ini gitu posisinya. Nah, kalau berikutnya kita ambil dari setelah dia angkuh, dia egois. Gitu. Dia mau menang sendiri. Dia tidak peduli dengan situasi lain. Pokoknya ya bahasa sederhananya. Kalau pakai bahasa itu hukum besi kebijakan publik ceritanya. Dia egois, konstitusinya gitu ya. Dia angkuh dan dia mapan. Nah berikutnya setelah dia egois mapan gitu, dia bicaranya kepentingan dirinya. Dia tidak bicara kepentingan siapa-siapa. Dia bicara kepentingan dirinya, itu posisinya. Dan bentuk egois kayak gitu, dia bercermin bukan pada siapa-siapa. Dia bercermin pada dirinya sendiri dan cermin orang lain tidak akan pernah bisa dilihat. Dalam bahasa yang sederhana, sesungguhnya ketika cermin orang lain tidak bisa dilihat, dia punya sikap anti kritik. Dia tidak suka dikritik tepatnya. Dia tidak suka dikritik posisinya gitu, kalau udah gitu. Nah, ujung terakhir yang kelima itu. Karena dia anti kritik, dia angkuh, dia mapan gitu posisinya, dia egois. Maka dia cenderung untuk sesungguhnya salah langkah. Nah, di dalam salah langkah itu termasuk salah langkah nilai-nilai. Dalam bahasa hari-harinya kita kenal korupsi. Nah, kali itu kita ambil, kita aplikasikan misalnya pada kasus Haris Azhar. Ini kita aplikasikan sekarang. Dari karakter yang kayak gitu-gitu. Nggak usah heran kalau terjadi somasi. Lalu kemudian masyarakat Papua meresponnya gitu. Dan ingin memberikan bukti. Itu tadi karena baik Haris Azhar dan teman-teman maupun Papua sedang membutuhkan 5 hal tadi gitu posisinya. Ada 5 hal yang sedang dibuktikan oleh mereka. Nah, yang menarik adalah ketika sampai pada posisi badan peradilan. Ini menarik sekali di sini. Di dalam Bangsa Terbelah, buku Bangsa Terbelah, setelah saya menganalisis tentang political distrust, bermula dari social distrust, ketidakpercayaan masyarakat satu sama lain, luluh lantaknya kerjasama sosial yang dibutuhkan dengan dibayarnya para buzzer dan influencer gitu posisinya. Ini dalam buku Bangsa Terbelah nih saya tulis dalam satu bagan. Ini bukan hal baru kalau saya menggunakan analisis gini-gini ya. Bahkan kalau saya tarik bukunya Ju Klein, ini sudah saya analisis di 2004. Maaf ya, bukan Iksan Deddy Nursi sedang menunjukkan saya siapa, enggak. Saya sedang menunjukkan mata rantai berpikir saya gitu ya. Dan terus terang mata rantai berpikir saya sepenuhnya karena Allah memberikan petunjuk saya lewat Al-Quran dan hadis posisinya. Jadi kalau kita ambil dari posisi bagaimana saya menerjemahkan social distrust menjadi political distrust gitu ya, maka berarti dia meningkat. Dia bukan cuma sekedar sampai pada posisi distrust dia disorder. Dari ketidakpercayaan satu sama lain, dia menjadi bentuk amburadul, disorder. Lalu kemudian dia menjadi bentuk pembangkangan. Anda bisa lihat pembangkangan itu sesungguhnya
Apa PPKM, pertanyaan saya? Apakah PPKM baik pada periode 4 yang pertama sampai dengan periode 4 yang kedua, periode 4 yang sekarang lagi diperlanjutkan sampai dengan 6 September posisinya, itu efektif di lapangan, di jalanan? Enggak tuh. Enggak tuh, posisinya penggunaan istilah PPKM kan jelas motifnya kalau dalam bahasa saya kepada aparat ya, posisi saya. Ini loh, logika berpikirnya begini gitu. Kan saya nerjemahin ke mereka dengan begitu gitu posisi. Lalu ketika masuk situasi menjadi political disobedient gitu ya. Kan tadi political distrust, political disorder, political disobedient tingginya. Ketika dia masuk ke dalam kancah atau lingkup peradilan, dia kan menjadi politik uncertainty, politik ketidakpastian. Nah, ketika masuk sampai politik ketidakpastian, dia akan sampai pada posisi keputusan-keputusan pengadilan yang sama sekali tidak memberikan rasa keadilan. Maka muncullah misalnya Habib Rizik yang tetap dikukuhkan 4 tahun. Maka muncullah Joko Sugiarto Chandra yang dikurangi hukumannya. Maka muncullah perbedaan hukuman Samintan dengan yang namanya Eni Maulani Saragih posisinya di KPK, posisinya kasusnya. Itu kan gambaran di mana political uncertainty-nya, ketidakpastian politiknya dalam lingkup pengadilan tergelar, dan berarti benteng terakhir masyarakat dalam rangka menegakkan keadilan, benteng terakhir ya saya bilang, benteng terakhir masyarakat mencari keadilan luluh lantak. Itu proxy war, perang di dalam rumah sendiri di mana musuh tidak perlu hadir gitu ya, tapi kemudian meluluh lantakkan semua benteng pertahanan, benteng sosial, benteng politik, benteng ekonomi, benteng peradilan, semua benteng kesehatan juga kan dengan obat yang impor. Kalau itu sudah sejak awal saya sebut di Januari 22 sudah luluh lantak karena saya ngomongnya di Kementerian Kesehatan sebagai pembicara tunggal gitu posisinya, bahwa Anda akan berhadapan dengan situasi perang kesehatan. Ingat loh, saya bicara di depan eselon 1. Tampak yang tidak hadir cuma satu, menterinya. Seluruh eselon 1 itu hadir di situ gitu posisinya. Kalau kita ngelihatnya begitu gitu ya, maka sesungguhnya ketika semua lini, benteng semua lini kehidupan dulu lantak, pertanyaannya menjadi seperti saya sebut, kita masih berdaulat nggak ya? Nah itu. Nggak ada kalimat orang asing sampai tanggal 31 keluar, nggak ada sih, jauh dari itu. Jadi ketika Ihsan Talib mengganggu dalam tanda petik mengganggu pemikiran saya, mengganggu rasa saya, kenapa kemudian saya tadi sempat mendekatkan air mata, karena saya menghayati betul arah perjalanan ini, dan kemudian saya bisa menyadari sejumlah teman-teman yang gundah gulana, risaunya luar biasa gitu ya, dan bahkan kalau menggunakan marahnya luar biasa gitu ya. Tapi apa daya dong? Karena situasi orang tertentu cuma berbicara tentang kekuasaan dirinya. Nah, iya. Mereka tidak bicara tentang kekuasaan itu memberikan manfaat luas banyak pada kelompok masyarakat. Mereka nggak bicara itu. Mereka tidak sedang bicara bahwa kekuasaan mereka yang mereka jalankan itu dalam rangka mandatori konstitusi, dalam rangka amanat konstitusi. Mereka tidak peduli dalam rangka itu misalnya. Kalau diambil begitu gitu dalam kerangka itu. Lalu orang masuk ke APBN 2022. Saya nggak heran lagi kalau misalnya situasi APBN 22 itu masuknya lebih banyak kepada dalam persoalan pertahanan kekuasaan. Jadi bukan hal baru buat saya gitu. Petanya begitu. Kalau situasinya sudah begitu, karena peta perjalanannya sudah menunjukkan itu gitu loh maksudnya. Petunjuk-petunjuknya sudah begitu gitu. Belum lagi perang spanduk lagi sekarang ya. Iya. Apalagi sudah sampai pada posisi mural. Mural sekarang. Ini kan seminim-minimnya itu kan ya sebisa-bisanya lah mereka mengingatkan. Tapi tidak boleh juga mural itu. Artinya mereka peka pada itu kan indikator betapa mereka anti kritik. Ya Tuhan aku lapar, ya Tuhan aku kenyang dibohongin. Coba kalimat begitu coba. Itu dahsyat artinya orang sudah sampai pada satu posisi di mana kesadaran itu yang tadi 5 indikator kekuasaan 1 2 3 4 5 posisinya begitu perilakunya, bukan indikator perilaku. Jadi saya pakai pendekatan perilaku ya. Lalu kemudian kita lihat aplikasinya, lalu kemudian kita lihat mural saja kalau mural bisa begitu kenapa Basar enggak gitu loh. Kenapa misalnya kasus katakan MUI Muhammadiyah risau soal Abu Janda misalnya. Lalu ini sebenarnya siapa sih? Lalu kenapa orang yang kemudian berkonten
begitu berkonten untuk memecah belah itu tetap dipertahankan. Kalau kasus Kasman sih sudahlah, si Muhammad Kece itu. Buat saya itu cuma sekedar, kan udah dikasih dulu oleh Denny Siregar dan teman-teman yang mereka akan dimasukin posisi. Jadi mereka sudah ngasih tahu. Dalam bahasa yang sederhana, berarti kan ada model pecah belahnya terbuka. Model pecah belahnya terbuka. Saya ngomong soal pecah belah adu domba ini 2016 Ayah Ihsan Salib di depan Habib Rizik dan teman-teman. Ini akan masuk pada posisi pecah belah adu domba dan situasinya akan demikian terintegrasi dan komprehensif. Kalau pakai bahasa sederhananya, pecah belah adu dombanya akan tajam dan mendalam, istilah bahasa hari-harinya gitu ya posisinya. Dan tidak ada kekuatan masyarakat yang bisa bertahan karena pemegang kekuasaan yang bisa bertahan habis-habisan. The power holder ruler artinya. Para aturan-aturan itu semuanya tergantung pada penguasa kalau pakai bahasa terminologi politiknya, the power holder rule istilahnya. Nah, kalau istilahnya begitu, baliknya lagi sekarang ya mereka berarti betul-betul dalam posisi pemikiran pendek sehingga mereka berpikir yang penting saya sedang kuasa, setelah nanti tidak kuasa nggak ada urusan, toh kekuasaan tetap bisa direkayasa sedemikian rupa untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Muncullah kemudian sejak awal kalau saya ngomong di podcast saya, motif 3 periode, motif diperpanjang. Nah, sampai pada motif diperpanjang atau motif 3 periode, itu kita lihat pada struktur aplikasinya, bagaimana 7 partai politik tetap bergabung di dalamnya. Yang kemudian disebut oleh Refli sebagai demokrasi kejahatan, gitu, kejahatan demokrasi. Gitu. Saya menyebutnya ini bukan demokrasi kejahatan demokrasi, ini tetap demokrasi korporasi yang diwujudkan dengan model oligarki. Ya sudah. Nah, itu berarti kesalahan sistem seperti saya sebut juga pada peringatan kami. Kesalahan sistem gimana? Karena pemegang sahamnya yang dipercaya oleh masyarakat tidak memandatori dalam perspektif kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang perintahnya ada 5K. Bebaskan bangsa ini dari ketertindasan, bebaskan bangsa ini dari kebodohan, bebaskan bangsa ini dari kemiskinan, bebaskan bangsa ini dari ketimpangan, bebaskan bangsa ini dari kehinaan. Mestinya itu mandatorinya gitu. Luar biasa. Ini memang satu lagi Bang. Ini yang berita beredar ini, saya tadi baca berita agak garuk-garuk kepala. Sanksi berat potong gaji pokok 1, berapa tuh? Sikit pula gaji pokok ya. Urusan Lili Pantauli. Dan juga ada berita OTT ketiga, dalam 1 tahun ini OTT ketiga. Dan itu pun dilakukan oleh Harun Al-Rasyid yang tidak lolos TWK gitu. Orang kan tadi berharap, paling tidak adalah harapan terakhir walaupun tidak sempurna KPK ini. Sekarang ini hanyakah benar orang bilang udahlah kita berdoa saja dah sekarang ini. Atau apa kan amar ma'ruf nahi mungkar harus selalu berdampingan sebagai ikhtiar memperbaiki bangsa ini gitu Bang. Gimana ngelihatnya Bang? Saya ngambil contoh dulu Amerika ya. Karena paling enak tuh ambil contoh Amerika. Sebelum berhukum masih jalan lah gitu. Iya. Anda bisa lihat betapa ketimpangan yang sudah masuk stadium kanker stadium 4 itu terus berjalan dan mereka terus-menerus mengalami problematik hubungan sosial. Rasial yang juga kanker stadium 4 juga terus berjalan posisinya. Lalu setelah kebakaran, setelah kebanjiran, setelah yang namanya macam-macam, sekarang mereka punya lagi Ida hurricane. Ya, baru nih kemarin. Baru mereka. Dengan kecepatan angin sampai 150 miles per jam. 150 miles per jam itu sekitar 250 km per jam. Dulu saya ingat ketika Bush terkena, dia terkena badai Katrina sehingga meluluhlantakan Louisiana. Texas Louisiana luluhlantakan, beberapa kilangnya berantakan gitu posisinya. Sehingga dia mengeluarkan uang sampai 1 triliun US dollar posisinya. Pada saat yang sama mereka bermaksud menghentikan, nah ini ancaman buat Indonesia sampai akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani uring-uringan hari ini betul. Uring-uringan karena soal taperingnya akan dihentikan posisinya. Saat yang sama mereka bermaksud menghentikan. Artinya sesungguhnya ketika mereka menjadi satu bangsa yang sedemikian rupa mendominasi dunia dengan model materialismenya, mereka sesungguhnya selalu sampai pada posisi penuh dengan ketidakseimbangan secara sosial, penuh dengan ketidakseimbangan secara alami,
Mereka selalu mengalami gejolak posisinya. Selalu saja ada problematik alam, selalu saja ada problematik sosial, selalu saja ada problematik yang namanya politik. Trump terakhir bahkan tegas-tegas secara terbuka dalam pidatonya dengan dihadiri oleh ribuan orang, bukan ratus orang, ribuan orang. Saya kebetulan mengikuti satu YouTube yang bukan YouTube ya, bukan YouTube, tapi satu jalur internet yang memuat pidato-pidato Trump. Saya ikuti posisinya. Ini Trump ini mau kemana nih? Karena konflik Republik dengan Demokratnya berkepanjangan di bawah permukaan. Berkepanjangan nih posisinya. Jadi saya ikuti satu video-video yang tidak muncul lewat YouTube, tetapi beberapa saya masuk di situ posisinya dan saya ikutin. Kemudian mereka mendaftar saya sebagai orang yang mengikuti gerakan mereka gitu ya. Jadi saya dapat informasi-informasi bawah permukaan gitu posisinya. Nah dari sana saya menangkap gugatan Trump terhadap Twitter, gugatan terhadap yang namanya Facebook gitu misalnya. Itu kencang posisinya. Jadi perang itu berkelanjutan gitu. Di tengahnya namanya Biden dituding sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas ditariknya pasukan Amerika dari Afgan. Putusan ada di Trump gitu. Dan mereka menyebut sebagai nightmare, mimpi buruk Amerika di Afghanistan. Oh itu dahsyat itu. Itu pergumulan itu menarik gitu menurut saya. Dan tadi ketika Ihsan Talib di awal bicara tentang pemberitaan Afgan yang kayak gitu, saya melihat juga pemberitaan media mainstream Amerika yang sama sekali tidak mendukung soal itu dan tetap menjelek-jelekkan Taliban. Saya nggak usah sebut medianya ya, karena semua media mainstream di sana dalam posisi sangat menyudutkan Taliban posisinya. Kalau kita lihat kayak gitu. Tapi kan kita mesti imbang. Kita diajarkan untuk imbang melihatnya gitu. Bang, boleh saya potong satu, Bang? Sedikit masalah Taliban ini. Ini buat keluarga dan lingkungan kita. Apakah persepsi Taliban lalu dan sekarang itu akibat banyak jalan-jalan? Artinya kita harus mengingatkan keluarga, lingkungan kita, banyaklah jalan-jalan sana biar tahu dunia. Sehingga Taliban sekarang mempunyai sebuah persepsi baru tentang Islam dan tentang wacana dunia harus bersama gitu. Gimana Bang? Kan ada orang bilang, ini kurang jalan-jalan jadi begini, macam katak dalam tempurung jadi gitu. Kalau saya karena kebetulan model jalan-jalan saya tadi observasi ya. Iya, saya research gitu ya. Betul. Saya research, saya menyelidiki, saya kotak-katik, tadi kan udah saya bilang saya terdaftar sebagai satu members di ini mereka gitu ya. Nggak apa-apa saya terdaftar, gue dalam rangka menarik informasi gitu. Saya menarik informasi yang mereka tangkap kayak gimana gitu. Kan proxy war itu perang informasi pada hakikatnya. Neo-Cortex kan perang informasi. Zulfikri perang pikiran kan tergantung informasi yang dapat. Kalau informasinya kita dapat dari Al-Quran, terus fakta realitas yang kita dapat imbang. Nikmat kan. Nikmat sekali melihat masalah itu. Sandiwara ini luar biasa melihatnya kayak begitu. Ya melihat peta ini macam sandiwara yang luar biasa. Lanjut Bang. Ya, jadi artinya begini, kalau saya mau bilang, kenapa saya bilang nikmat? Ya Allah, itu Allah ngasih tahu ilmunya dahsyat. Saya berulang kali terkadang ngomong sendirian begitu. Terkadang ngomong depan istri, ya Allah, gue dapat ilmu dari Allah luar biasa, ya gitu ya. Jadi cara ngasih tahu itu luar biasa loh. Kalau kita bacanya itu baik-baik gitu. Kalau kita, oh iya ini aplikasinya begini, larinya begini. Dia kasih tahu gitu. Informasi yang diberikan itu kan informasi memang bagi orang yang beriman. Bukan peringatan loh posisinya. Kan memang dua kan. Basiran wa naziran. Basiran itu kan berarti informasi. Kalau peringatan kan memang bagi mereka memang melakukan pelanggaran posisinya gitu ya. Supaya tidak terjadi pelanggaran. Nah balik lagi ke soal Taliban gitu. Kita kan sudah tahu dari, kan saya bilang, saya ceramah ini kayak dari mulai yang namanya jatuh ke Bush dimaki-maki oleh sejumlah kaum kritis posisinya. Bagaimana jatuh ke Bush dianggap sebagai membangunkan musuh-musuh potensial Amerika. Itu kan, itu posisi 2004 loh. Ketika jatuh ke Bush kemudian melawan Al Gore, dan Al Gore kemudian kampanye Inconvenient the Truth misalnya. Kebayang nggak itu 15 tahun lalu, 17 tahun lalu Ihsan Talib posisi. Itu kebayang nggak kayak gitu posisi. Nah, sekarang kalau kita lihat situasi Amerika yang terus-menerus begitu dan kemudian Allah membuktikan bahwa andai kata kamu sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, akan aku berikan kemudahan dan jalan. Itu terbukti pada Taliban. Mereka kebayang nggak kemudian kita saksikan pidato pemimpin Taliban kalimat yang tegas.
Kami ingin bersahabat dengan Amerika, tapi tidak dengan kapitalismenya. Kami ingin bersahabat dengan Cina, tapi tidak dengan komunismenya. Kami ingin bersahabat dengan siapapun dalam prinsip di mana kami tetap menjadi bangsa yang berdaulat. Itu dahsyat. Itu ajaran harga diri. Itu ajaran hadis yang menyatakan orang miskin yang tidak menunjukkan kemiskinannya, itu sesungguhnya yang patut mendapat perhatian. Karena dia menjaga harga dirinya. Itu motifnya. Jadi kalau bicara lagi juga soal surat Al-Ma'un misalnya, itu sesungguhnya dua pihak yang dijaga oleh Allah, yakni mereka yang memberikan infak dan mereka yang menerima infak. Apalagi kalau kita ambil dari wa mimma razaqnahum yunfiq, lalu kemudian dalam petunjuk posisi At-Taubah 60, itu dalam rangka masing-masing pihak menjaga harga dirinya. Jadi ajaran Islam itu demikian rupa mengangkat kehinaan manusia dalam perspektif masing-masing sistem dijaga harkat martabatnya. Ketemu prinsip ahsani takwim. Itu dalam kerangka itu berpikirnya gitu. Yang saya nggak lihat itu muncul dalam perspektif umat Islam di di negeri kita lah. Iya, di negeri kita itu posisinya. Nah, kalau kita pindah ke Indonesia, saya kan pernah ngomong di depan para orang cerdas di Indonesia, betapa bangsa ini ketinggalan zamannya itu satu generasi. Saya ingat dulu ketika saya beberapa kali dialog dengan Cacuk Sudaryanto posisinya. Cacuk Sudaryanto menyatakan saat itu, gitu. Cacuk Sudaryanto adalah mantan direktur utama Telkom yang kemudian menjadi kepala BPPN, gitu ya posisinya, yang mempercayai saya untuk melakukan restrukturisasi beberapa konglomerat secara diam-diam dan kemudian saya malah dihajar posisinya, gitu ya. Karena restrukturisasi saya tidak mau saya jual, tapi dalam rangka kembali ke bangsa dan negara dengan baik posisinya. Itu saya ingat betul nih. Salah satu kalimat Cacu begini, Mas, kita ini betul-betul ketinggalan zaman loh, Mas. Dia panggil saya Mas. Iya, saya bilang, ini karena kita ngikutin model-model. Iya, ini kita mesti bicara sendiri. Ini kata Cacu Sudaryanto. Ketika dia di Telkom, dia juga menyebut sesungguhnya bahwa kita ini ketinggalan zaman dari segi IT. Nah, kemarin kajian pihak-pihak tertentu, sampai dengan 2030, Indonesia akan kekurangan orang-orang yang punya keterampilan di bidang digital. Innalillah. Padahal di luar negeri banyak orang Indonesia yang ahli itu. Jadi ketika saya aplikasikan ke dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi, subhanallah, gue ketinggalan zaman banget pemikiran nih. Jadi sampai kayak gitu loh melihatnya. Ketika saya tarik-tarik kayak gitu logikanya. Artinya situasi yang kita hadapi gitu ya, jangan berbangga diri dengan posisi. Logika berpikir tangguh dan tumbuh itu aja sudah salah logika berpikirnya. Anda tumbuh dulu baru bisa berpikir tangguh, bukan tangguh dulu terus tumbuh, enggak. Nah, itu. Nggak bisa berpikir begitu, Anda mesti tumbuh dulu. Dari jatuh itu, bangun dulu, berdiri. Berdiri itu diseimbangkan dulu supaya berdirinya tangguh, kuat. Bukan kemudian dari jatuh, terus kemudian langsung tangguh. Enggak gitu. Coba aja lihat manusia yang baru jatuh. Dia langsung bisa tangguh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bang, 2 menit lagi, Bang. 2 menit. Nah, maaf ya. Ini sudah kita kasih perpanjangan. Kita 2 menit lagi bicara. Memang luar biasa. Ini cukup membuka wacana pendengar karena sentilan-sentilan macam gini yang harus diingatkan. Negeri kita ini bermasalah, tapi ada jalan keluar harusnya. Ada kan, Bang, jalan keluar ini kalau mau begitu, Bang? Gimana, Bang? Aduh banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi saya kan pernah ngomong terbuka juga di TV swasta. Saya ngomong juga di YouTube saya ngomong juga di podcast saya ngomong berkali-kali juga di Radio Silaturahim. Saya ngomong di berbagai forum seminar dan diskusi. Tanya Ihsanuddin Nursi mau siapin konsep tanpa perlu bayar. Kan kalimat saya begitu. Kenapa? Karena tadi prinsip bejana berhubungan. Mungkin karena nggak perlu bayar itu banyak orang yang alergi gitu. Ya, kalau kalimat saya bilang tidak perlu bayar, kan pertama saya kan untuk mencari solusi. Kan mau tidak mau mendekonstruksi. Nah, pada saat mendekonstruksi itu memang menyakitkan. Mendekonstruksi itu kemudian direkonstruksi dalam rangka solusi. Di posisi dekonstruksinya itu kan meluluh lantakan model-model mereka bangun. Jadi kalau pakai metodologi berpikir, ini sudah ada konstruksi tapi salah. Tapi kan di dekon itu meluluh lantakan. Karena bisa jadi yang didekonstruksi, yang diluluh lantakan itu fundamennya, akarnya. Jadi
ibarat pohon gitu ya, Banyak ini yang kering mental. terus sih, nggak pernah teduh posisinya. Kan harus dilihat humus tanahnya, akarnya, macam-macam gitu loh melihatnya. Oh ini humus tanahnya yang salah nih, humus tanahnya berarti lingkungan sosialnya yang salah. Gitu. Oh ini akarnya tidak, bibitnya nggak benar, pupuknya nggak benar, kan gitu. Ini lebih bagus dicabut pohonnya atau kemudian kita pertahankan. Kita nggak punya pohon lagi nih, tapi bisa begini. Ada situ tuh daunnya, tapi daunnya begitu tuh nggak bagus gitu, tidak kemudian seger gitu. Oh berarti masih ada peluang hidup ini. Oke, kita perbaiki humusnya, kita perbaiki akarnya, kita perbaiki bibitnya dan benihnya gitu. Kan berpikirnya sampai begitu. Itu dekonstruksi. Nah orang tidak suka kalau sampai pada posisi dekonstruksi kayak gitu, karena berarti akan menyinggung dirinya habis-habisan, dan dia sadar sesungguhnya secara moral. Di sini pernah saya bilang self mirroring false. Jadi ada kepalsuan cermin diri, bukan self image ya, bukan kepalsuan citra diri, bukan. Saya tidak sampai pada posisi kepalsuan citra diri. Saya kepalsuan cermin diri. Hati-hati nih kalimat ini. Mestinya bedanya di Gasra. Artinya di sini kalau kita mau ambil dari konstruksi kayak gitu, gitu ya, kita harus melihat dulu secara mendalam mandatori yang kita terima dalam kehidupan ini apa, amanah yang kita terima dalam kehidupan ini apa. Nah kalau pakai Al-Baqarah, amanah kita adalah jelas Bismi Rabbik. Nah kalau Bismi Rabbiknya begitu, dia ketemu tuh dari mulai Adam sampai dengan Muhammad Rasulullah tetap Bismi Rabbik. Nah ketika sampai pada posisi begitu dalam kehidupan sosial politik, maka kehidupan amanah dalam kehidupan kita adalah tadi 5K tadi. Anda mesti bebaskan bangsa ini dari ketindasan, dari segala bentuk dan jenisnya. Anda mesti bebaskan kebodohan, Anda mesti bebaskan kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan. Kalau Anda tidak menjalankan itu, Anda tidak sedang dalam menjalankan mandatori gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Syukran kasir Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini telah membuat pencerahan buat kita semua. 45 menit lebih nih, 47 menit.